HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat bagimu Allah Bapa kami, atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami dapat melakukan segala pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Dan pada malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat dari setiap pekerjaan kami, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hikmat yang dari sorga, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Efesus 5 ayat 9 hingga ayat 14 dan ayat pembimbing renungan ayat 9 dan 10. Begini firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sahabat renungan malam Shalom, ketika kita sedang berada dalam kegelapan, tentulah kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak tahu akan apa yang ada di sekitar kita. Kita takut melangkah, kita takut berjalan. Tidak ada pilihan lain selain diam dalam kegelapan. Namun terkadang ketika kita berada dalam kegelapan, kita sering dipenuhi dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, dan mencekam. Gelap tidak dapat mengalahkan terang, sedangkan terang mampu mengalahkan kegelapan. Keadaan ketika berada dalam kegelapan digambarkan sama seperti kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan. Suasana kegelapan dalam hidup manusia dinyatakan dalam perbuatan yang dipenuhi dengan pemberontakan, dipenuhi dengan kebencian, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong, sembrono, serta hampa. Semuanya hal-hal perbuatan yang dilahirkan oleh dosa. Demikian negatifnya pengaruh kegelapan itu. Hidup manusia yang dipenuhi dengan kegelapan. Tuhan melarang kita untuk tidak bersekutu atau tidak berteman dengan kegelapan itu. Tuhan hadir sebagai terang. Firman Tuhan mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan telah mati supaya kita bisa dilepaskan dari kuasa dosa, dari ikatan dosa, dari kegelapan, dan menjadikan kita menjadi anak-anak terang. Kita harus menghargai pengorbanannya dan status kita sebagai anak-anak terang. Kita tidak boleh mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu.
Bahkan kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Terang itu berbuahkan. Jadi jika kita adalah anak-anak terang, maka kita harus membuktikan bahwa hidup kita harus berbuah. Harus dibuktikan dengan buah. Dan buah itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan bagi Tuhan. Terang itu berbuahkan kebaikan. Kebaikan adalah suatu perbuatan yang harus kita lakukan dengan segala ketulusan hati dan tertuju kepada semua orang, tidak hanya untuk keluarga atau saudara atau sahabat dekat kita, tetapi juga dengan semua orang. Dan kebaikan itu adalah suatu perbuatan yang baik tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Melakukan pekerjaan yang baik adalah rencana Allah bagi setiap orang percaya. Terang itu berbuahkan keadilan. Keadilan adalah satu perbuatan yang bukan berarti membagi sama rata, tetapi keadilan yang dimaksud adalah perbuatan yang mengerti hak orang lain atau tahu hak kita dan hak Tuhan. Dalam hal keadilan, tidak ada kecurangan, tidak ada penindasan atau memeras hak orang lain. Terang itu juga berbuahkan kebenaran. Kebenaran adalah suatu perbuatan yang selalu berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan akal atau kekuatan manusia sendiri. Berbuahkan kebenaran, tidak ada tipu muslihat, tidak ada kebohongan atau penipuan. Perkataan, rancangan, sikap, dan perbuatan-perbuatan kita harus merupakan ekspresi dari kebenaran firman Tuhan. Inilah yang diminta Tuhan melalui renungan kita pada malam hari ini, supaya kita yang adalah anak-anak terang dapat berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Firman Tuhan juga mengatakan, ujilah apa yang berkenan bagi Tuhan. Kita harus berusaha untuk hidup yang berkenan bagi Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang. Untuk bisa melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dengan merasa bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di sekitar kita, Tuhan ada dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita akan melakukan apa yang dibencinya. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, maka ia memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Terang Tuhan akan terus bercahaya dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang telah menerima terang itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir menjadi terang dalam hidup kami, yang memberikan sinar, yang memberikan terang, sehingga kami dapat melihat segala perbuatan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, sehingga hidup kami dapat berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu,
sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh menerima Engkau adalah Tuhan sebagai terang, dan kami menjadi anak-anak terang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Malam ini Tuhan, ketika kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur kami, sertai kami dan jaga tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.